Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesalahan guru dalam mengajar. Kesalahan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dilakukan oleh seseorang di mana orang tersebut memiliki sikap perbuatan yang tidak benar atau tidak sesuai. Guru sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang mengajarkan ilmu. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya, guru merujuk pada seseorang yang memiliki tingkat profesionalisme, yang memiliki tugas untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, menilai, dan mengevaluasi seorang peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana guru tersebut memiliki andil yang sangat besar dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Sementara kesalahan guru dalam mengajar adalah sikap, pernyataan, maupun perbuatan yang dilakukan oleh guru atau seorang pendidik yang tidak sesuai dengan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas, yaitu mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, sehingga peserta didik tersebut tidak dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam mengajar, seringkali guru melakukan kesalahan. Hal ini diakibatkan karena beberapa faktor, diantaranya yang pertama adanya malpraktik atau miskonsep, yang kedua kurangnya kesiapan guru dan siswa dalam fisik, mental, maupun emosional, yang ketiga yaitu kurangnya penanaman budi pekerti dan profesionalisme guru di sekolah. Seorang guru secara sadar maupun tidak sadar seringkali melakukan kesalahan dalam pembelajarannya. Kesalahan-kesalahan tersebut apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan dampak negatif dan permasalahan yang serius, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam proses pembelajaran. Karena gagalnya proses pembelajaran akan mengakibatkan ketidaktercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Dalam praktik pendidikan sehari-hari, masih banyak guru yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Kesalahan tersebut seringkali tidak disadari oleh para guru. Bahkan, masih banyak di antaranya kesalahan yang dilakukan oleh guru. Bahkan masih banyak yang menganggap hal ini biasa dan wajar. Padahal, sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh guru, khususnya dalam pembelajaran, akan berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik. Seorang guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat salah. Dan yang paling penting adalah mengendalikan dirinya serta menghindari dari kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dilakukannya. Dari berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 6 kesalahan yang sering dilakukan para guru dalam pembelajaran. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah: yang pertama, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Yang ketiga, menggunakan destruktif disiplin. Yang keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Yang kelima, merasa paling pandai. Dan yang terakhir, tidak adil. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu solusi mengatasi kesalahan yang sering guru lakukan. Yang pertama, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Agar tidak tergiur untuk mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, guru hendaknya memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang jika salah satu komponennya terganggu, maka akan menggunakan seluruh sistem tersebut. Nah, secara garis besar, intinya guru harus selalu membuat dan memilih persiapan setiap mau melakukan kegiatan pembelajaran, serta merevisi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Harus selalu diingat, mengajar tanpa persiapan itu merupakan jalan pintas, dan tindakan ini sangat berbahaya yang dapat merugikan perkembangan peserta didik dan mengancam. Yang kedua yaitu menunggu peserta didik berperilaku negatif. Nah, solusinya
Jangan menunggu peserta didik itu melakukan perilaku negatifnya. Jadi, guru perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh peserta didik, lalu segera memberikan hadiah atau perilaku dengan pujian atau perhatian. Hal ini merupakan hal yang sangat sederhana, tetapi memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk tetap mencari dan memberi hadiah atas perilaku peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Menghargai perilaku peserta didik yang positif sungguh memberikan hasil nyata. Sangat efektif jika pujian guru langsung diarahkan kepada perilaku khusus daripada hanya diekspresikan dengan pernyataan positif yang sangat umum. Nah, di sisi lain guru harus memperhatikan juga perilaku peserta didik yang negatif dan mengeliminasi perilaku tersebut agar tidak terulang kembali. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menggunakan destructive discipline. Ada beberapa solusinya, yaitu 1. Disiplinkan peserta didik ketika Anda dalam keadaan tenang. Yang kedua, gunakan disiplin secara tepat. Yang ketiga, waktu dan tepat sasaran. Yang keempat, hindari menghina dan mengejek peserta didik. Yang kelima, berilah hukuman yang bisa dilakukan dengan tepat. Yang keenam, gunakan disiplin sebagai alat pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, mengabaikan peserta didik. Solusinya, seharusnya guru dapat mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik dan menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya. Harus dapat mengidentifikasi setiap perbedaan yang dimiliki anak muridnya dan menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya. Dan ciri-ciri individual yang menjadi karakteristik itulah umumlah seharusnya guru memulai pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus memahami ciri-ciri peserta didik yang harus dikembangkan dan yang harus diarahkan kembali. Nah, sehubung dengan yang saya bicarakan tadi, ada beberapa aspek peserta didik yang harus dipahami guru, yaitu kemampuan, potensi, minat, kebiasaan, hobi, sikap, kepribadian, hasil belajar, catatan kesehatan, latar belakang sekolah, dan kegiatan di sekolah. Selanjutnya yang kelima, merasa paling pandai. Guru harus demonstrasi untuk bersedia belajar kembali, bahkan belajar dari peserta didik sekalipun atau saling membelajarkan. Nah, peserta didik yang belajar mungkin saja lebih pandai daripada guru. Jika hal ini terjadi, maka guru harus demokratis untuk bersedia belajar kembali, bahkan belajar dari peserta didik itu pun, atau saling membelajarkan. Dalam hal ini, guru harus menjadi pelajar sepanjang hayat. Jadi guru itu harus terus belajar gitu, dan senantiasa menyesuaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jika tidak, maka akan ketertinggalan kereta, bahkan disebut dengan guru ortodok. Yang terakhir yaitu tidak adil. Perhatian menyeluruh dan penuh rasa cinta pada setiap peserta didik harus selalu ditumbuh kembangkan pada diri seorang guru untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan dalam proses pembelajaran akan muncul persaingan yang tidak sehat pada anak didik. Di sisi lain, sebagai anak bersemangat dalam belajarnya, tapi di sisi lain pula anak merasa tersisihkan
perhatian menyeluruh, dengan penuh rasa cinta pada peserta didik harus selalu ditumbuh kembangkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.